Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Di sebelah saya sudah ada Toyota Veloz terbaru, all new Toyota Veloz. Di video kali ini kita akan bahas tentang mobil ini, dan di situ juga sudah ada Toyota Avanza yang all new juga, tapi nanti kita videoin di video terpisah. Sekarang di video kali ini kita akan fokusin bahas seperti apa Veloz terbaru. Oke, ini adalah Toyota Veloz terbaru, dan mobil ini mengalami sejumlah perubahan total mulai dari bagian dimensi, desain, basis, platform, serta fiturnya ini meningkat dari yang generasi sebelumnya. Kita bisa lihat di bagian depan ini, wow, ini keren sekali sih untuk bagian depannya. Dia menggunakan bahasa desain Toyota yang global. Ini tuh mirip dengan Corolla Cross ya, untuk dari segi grillnya, kemudian dari bagian bawah sini ya keren juga, ada kayak ala-ala diffusernya, lampunya sudah full LED dengan emblem Veloz di bagian sini. Kemudian untuk bagian fog lampnya memang masih halogen, dan ini juga dia ada beberapa tipe. Veloz itu tersedia dari yang ada tipe manual, kemudian ada yang tipe Q otomatis, dan tipe Q yang paling tinggi yang seperti unit yang kita review saat ini dilengkapi dengan TTS, Toyota Safety Sense. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem radar yang canggih dari Toyota. Nah, di bagian depan juga di sini terdapat satu buah kamera, karena mobil ini sudah memiliki fitur kamera 360 yang terdapat juga di kaca spion kanan dan kiri, dan juga di bagian belakang. Kalau dilihat ini benar-benar keren sih, untuk dari bagian depannya benar-benar berubah. Jadi Veloz sekarang itu dibedakan dengan Avanza. Kalau yang dulu kan Veloz itu hanya dibedakan dari body kit kemudian grillnya, tapi di sini berubah total. Dari mulai kapas ini itu berbeda dari Avanza, kemudian dari bumper, grill, dari bodi samping itu berbeda dari Toyota Avanza. Oke, kemudian di samping. Nah, di samping ini itu kita bisa lihat dia menggunakan velg yang ukurannya cukup besar. Ini velgnya berukuran 17 inci. Kalau yang dulu itu Veloz itu menggunakan velg 15 inci. Sekarang dia 17 inci dengan profil ban itu lebar tapaknya 205. Kemudian untuk aspek rasionya itu 50. Dan velgnya juga ini keren sekali sih. Dan ini tuh kelihatan dia tuh punya ban yang tipis, karena dengan aspek rasio 50 dan velgnya berukuran 17 inci. Jadi pas sekali kelihatan dari samping di all new Veloz ini. Kemudian untuk dari bagian spionnya dia sama dengan yang sebelumnya, tapi di sini sudah dilengkapi dengan kamera untuk mendukung fitur 360-nya. Kemudian di sini ada sebuah lampu. Jadi kayak ala-ala mobil mahal gini. Kalau kita buka pintu, di sini akan diterangi sebuah lampu. Ketika malam hari itu akan terang. Jadi ada lampu dari spionnya yang menerangi ke bagian lantai bawah samping mobilnya. Di sini juga kayak ada ala-ala set skirt di bagian sini. Dan profilnya sebenarnya kalau dibandingin dengan Veloz yang sebelumnya, mobil ini tuh atapnya lebih rendah, tapi untuk ground clearance-nya ini lebih tinggi. Dia 205 mm, kalau yang sebelumnya itu 200 mm. Jadi dari segi fleksibilitas, mobil ini lebih baik daripada yang generasi sebelumnya. Nah, bicara soal fleksibilitas dan juga perubahan terdapat di Veloz terbaru ini, drivetrain-nya berubah. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, Avanza terbaru dan Veloz terbaru, Xenia terbaru itu menggunakan penggerak roda depan, tidak lagi menggunakan penggerak roda belakang. Kita lihat dari bagian mesinnya. Oke, sekarang kita lihat dari bagian sistem penggeraknya, mesinnya. Ini kap mesinnya. Nah, di sini perubahan yang terjadi sangat besar di sebuah Avanza ataupun Veloz. Mesinnya tetap sama, menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, non turbo, tapi tenaga yang sekarang disalurkan ke dua roda depan
tidak lagi disalurkan ke roda belakang. Nah, ini tuh menjadi perdebatan di mungkin di dunia maya ya. Kenapa Avanza diubah menjadi front wheel drive, bukan lagi rear wheel drive. Alasan Toyota sebenarnya masuk akal dan juga bisa diterima karena infrastruktur di Indonesia itu sudah membaik dari pertama kali Avanza dan Xenia itu diluncurkan pada tahun 2004 dulu. Kemudian untuk efisiensi bahan bakar penggerak roda depan itu lebih efisien, dan juga untuk tenaga yang disalurkan dari mesin ke roda itu lebih direct dan lebih efisien karena dari sini tenaga langsung ditransfer ke dua roda depan, tidak melalui lagi gardan untuk ke belakang. Nah, dari ruang mesinnya ini oh ya untuk tenaga mirip-mirip, ada penambahan sedikit lah untuk tenaga. Kalian bisa lihat di samping sini. Kalau untuk dari ruang mesin ini sih yang agak sedikit disayangkan. Mobil ini Veloz itu sudah tembus angka 300 jutaan untuk tipe paling tinggi yang dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Tapi untuk ruang mesinnya ini belum dicat warna bodi, dan di ruang mesin ini masih kelihatan berantakan. Dan juga mobil ini memiliki platform terbaru menggunakan platform DNGA, Daihatsu New Global Architecture, yang diklaim saya juga sudah pernah coba di Daihatsu Rocky kemarin untuk test drive-nya. Platform ini rigiditasnya baik, kenyamanannya baik, dan juga dari segi kestabilan juga baik. Nah, karena penggunaan platform DNGA-nya, jadi untuk bagian mesinnya ini dia sedikit turun ke bawah untuk memperbaiki center of gravity-nya. Tapi sebenarnya yang saya lihat ya, di penggunaan mobil-mobil yang menggunakan platform DNGA juga, center of gravity-nya dibuat rendah karena untuk memperbaiki stabilitas dari mobilnya. Tapi agak sedikit minus di sini karena ruang mesinnya itu besar, jadi ada sedikit celah di bagian sini karena mesinnya sendiri itu kecil, jadi agak sedikit ada celah di bagian sini antara mesin dan juga bagian radiatornya. Tapi selebihnya mobil ini positif sekali untuk perubahannya. Oke, sekarang kita bahas dari bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini sangat positif lagi perubahannya. Saya suka bentuknya, desainnya saya suka. Apalagi dari penggunaan lampu LED bar yang memanjang dari kiri sampai kanan. Terus di sini tuh bukan palsu ya. Kalau dulu kan banyak sekali kalau kayak ada bentuk lampu tapi bukan lampu, hanya reflektor. Kalau ini lampunya asli LED. Kemudian untuk dari bagian lampu sennya juga LED, lampu mundurnya juga menggunakan LED. Di sini ada emblem biasa, emblem 50 tahun Toyota di Indonesia. Ada logo Veloz yang besar, fontnya di sini keren, cantik, simple, elegan. Kemudian ada emblem Q tipenya. Dia tersedia dari tipe manual, kemudian ada tipe Q yang dilengkapi dengan TTS. Di bagian sini sih sendiri, kemudian untuk dari bagian bumper ya, bumpernya ini kayak ada ala-ala diffuser, tapi untuk bagian exhaustnya knalpot agak sedikit ngumpet di bagian bawah. Dan kalau kita lihat di bawah, dia nggak ada lagi yang namanya gardan belakang. Jadi penggeraknya sekarang penggerak roda depan. Di sini juga ada kamera mundur yang dilengkapi dengan fitur kamera 360. Kita lihat dari segi bagasinya. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Nah, ini salah satu perubahan yang signifikan lagi dari sebuah Avanza ataupun Veloz. Jadi bagasinya ini besar ketika bangku baris ketiga ini tegak. Ini coba saya tegakin untuk dari bangku baris ketiganya. Oke. Nah, jadi ketika bangku baris ketiga ini tegak aja, ini bisa muat 3 koper medium yang lumayan luas di sini jaraknya. Kemudian ketika dibuka di sini tuh ada laci penyimpanan lagi ya di bagian dalam, ada 3 buah laci. Kemudian di situ ada tempat dongkraknya. Nah, hal positifnya adalah yang kalian bisa lihat tadi, ini tuh kursinya tuh bisa dilipat secara rata lantai. Ke depan. Tuh, bisa dilihat kursinya tuh rata lantai. Jadi seperti pemain di kelasnya yang seperti Xpander ataupun Suzuki R3 ya, yang sudah punya konfigurasi bagasi yang rata lantai. Jadi mobil ini juga sudah punya fitur tersebut. Jadi kalian bisa masukin barang yang panjang ke depan tanpa ada jedukan, dia rata sampai ke depan. Dan ini pun kapasitas bagasinya salah satu yang terbesar untuk di kelasnya sekarang. Karena apa?
Alasannya mungkin penggunaan wheelbase mobil ini tuh mirip dengan Toyota Kijang Innova, yang membuat kapasitas kabin di dalam mobil ini tuh benar-benar lega. Kelengkapan yang kalian dapat di baris ketiga juga ada, bisa lihat di sini. Ada satu buah soket 12 volt di bagian sini untuk charging. Untuk charging di baris ketiga ada tempat cup holder dan juga tempat penyimpanan kecil di kanan dan kirinya. Oke, sekarang kita lihat di bagian dalam, karena di bagian dalam itu ada sebuah fitur unik yang diberi nama oleh Toyota dan Daihatsu juga, sofa mode. Jadi ada sofa mode. Jadi bentuknya nanti kita peragain di bagian interior dalam. Oke, sekarang kita berada di dalam interior Toyota Veloz terbaru. Kita bahas dulu dari kabin baris keduanya, karena poinnya di sini wheelbase-nya itu panjang dan hampir sama dengan wheelbase Toyota Kijang Innova. Di sini untuk baris kedua, ini bisa di sliding seperti like-nya Avanza yang dulu ya. Jadi untuk posisi paling maju dia segini. Dan ini sih belum saya set untuk posisi mengemudi saya. Mungkin ini kursinya agak sedikit mundur, tapi di sini aja untuk saya tingginya 170 cm. Ini masih tersedia ruang kaki dan kaki saya masih bisa masuk ke bagian kolong bawah. Kemudian kalau kita mundurin ke paling abis, wow, ini legroomnya luar biasa lega. Ini kaki saya untuk headroomnya segini, dan ini juga bisa direbain bagian sini. Nih, bisa direbain dan ini tergolong nyaman. Dan di tengah sini dia sudah dilengkapi dengan sebuah armrest yang proper. Oke. Nah, ada sebuah armrest yang proper untuk di bagian tangan, kemudian di sini juga. Dan materialnya di Veloz ini nggak seluruhnya hard plastik di bagian door trim. Jadi di sini plastik. Tapi di bagian sini tuh ada sedikit aksen kulitnya yang berwarna putih beige seperti ini. Ada material empuknya di bagian door trim. Kemudian di sini juga armrestnya proper, empuk, tapi sayangnya memang nggak ada cup holder di sini. Tapi dilengkapi dengan headrest. Oke. Kemudian fitur yang ada di Veloz ini, di konsol tengah, di sini kalian akan dapat satu buah cup holder di sini yang bisa dibuka nih dari konsol tengahnya, cup holder. Kemudian di bagian bawah sini ada dua buah USB port 2,1 ampere, jadi dia fast charging. Kemudian di bagian atas double blowernya itu berubah. Ini mirip, kalau dilihat ya sekilas ini mirip dengan Kali atau Sigra. Tapi kalau Kali Sigra itu adalah air circulator, bukan AC beneran. Kalau ini benar-benar sebuah AC yang proper. Dan pengaturannya kalian bisa atur lewat ini, knob di bagian atas ini. Ada 3 buah speed fan-nya. Dan di sini juga Veloz itu dilengkapi dengan rear seat entertainment. Jadi ada sebuah kayak layar untuk nonton lah, sama kayak Veloz yang sebelumnya juga punya yang seperti ini, tapi desainnya sekarang dibuat lebih minimalis. Lampunya sekarang sudah pakai yang putih ya, LED. Jadi ala-ala mobil kekinian, jadi lampunya sudah putih LED, nggak lagi pakai yang kuning. Nah, sekarang saya akan peragain bagaimana konfigurasi sofa mode-nya dari sebuah Veloz. Pertama kita mundurin kursinya ke mentok paling habis. Kemudian di bagian sini kita lepas headrest-nya. Oke. Kursi depan kita majuin. Di recline. Yes. Nah, jadi seperti ini konfigurasi sebuah sofa mode. Jadi kalian bisa taruh kaki seperti ini, tuh, berselonjor ke depan. Jadi rasanya benar-benar nyaman di sini. Kemudian ini juga masih bisa di recline. Dari segi safety, tetap dapat safety belt di sini ya. Kalian bisa pakai di sini. Oke, safety belt. Dan untuk Veloz ini dia itu airbagnya lengkap dari depan, di pilar depan sampai ke pilar belakang tuh ada airbag. Jadi dari segi safety yang tipe tertinggi ini dilengkapi dengan sistem radar
dan juga dari segi safety airbagnya sampai ke baris belakang. Jadi ini sebuah konfigurasi yang benar-benar nyaman sih. Dan ini juga bukan hanya berlaku di baris kedua ya. Kalau kalian duduk di baris ketiga, kalian rebahin sama ya, dia juga bisa membentuk konfigurasi seperti sofa mode yang like-nya seperti ini. Ini benar-benar nyaman. Sekarang karena kalian juga sudah lihat di baris depan, bagian interiornya, kita lihat di bagian depan itu benar-benar fiturnya itu menarik dan juga desain dashboardnya berubah total dari yang generasi sebelumnya. Wow, ini berasa kayak mobil yang benar-benar all new baru, bukan perubahan dari sebuah Veloz menjadi seperti ini. Ini benar-benar luar biasa sih dalamnya. Gak berasa saya nggak nyangka ini sebuah Avanza ataupun Veloz. Ini benar-benar mobilnya mewah. Oke, pertama kunci sudah keyless, sama seperti yang sebelumnya juga sudah keyless ya, tinggal ditaruh. Nah tapi ini agak susah nih. Kalau kita taruh kunci yang di konsol tengah ini nggak ada tempat penyimpanan, tapi sebenarnya di sini nih, di bagian sini tuh kayak ada laci kecil, mungkin ditaruh di sini ya untuk bagian kunci keylessnya. Ya disinilah kunci keylessnya. Oke, kita mulai dari bagian mana dulu ya? Kita coba hidupin kontak-on aja. Oke. Dari bagian sini kita bisa lihat instrumen klasternya sudah full digital. Ini seperti Toyota Race. Jadi instrumennya ini mirip sekali dengan Toyota Race. Ada layar besar di bagian tengah situ. Kemudian untuk bagian kecepatan mobilnya, kilometernya ada di bagian situ. Indikatornya seperti kalkulator digital biasa. Di sini kalian bisa lihat ya. Mode-modenya bisa dilihat dari bagian situ ya. Kalian bisa atur-atur di sini. Jadi kalian bisa atur-atur. Ada settingannya, kecerahan layar, desainnya bisa diubah-ubah seperti race juga. Sangat banyak pengaturan kendaraan yang bisa diatur lewat layar MID yang ada di bagian tengah sini. Dia full digital, jadi fitur-fiturnya itu mirip-mirip lah seperti Toyota Race. Kemudian dari bagian setirnya sendiri ini saya agak sedikit familiar, bentuknya itu mirip dengan setir Toyota Fortuner di bagian tengah sini, tapi untuk tombol-tombolnya itu berubah seperti tombol-tombol yang ada di Toyota Race juga ataupun di mobil-mobil Toyota terbaru seperti CHR ataupun Corolla Cross. Di sini ada tombol untuk mengatur MID di bagian situ. Kemudian di sini ada untuk tombol audio string switch-nya, ada tombol drive mode-nya, ada mode berkendaranya di sini. Kemudian di bagian sini itu ada aksen yang kayak apa ya? Hitam gloss metalik seperti itu. Ada aksen-aksen silvernya yang cantik sekali di sini. Sudah dibalut dengan setir kulit. Dan kita lihat pengaturan setirnya, karena saya sudah review Xenia kemarin. Itu Xenia nggak bisa di teleskopik. Apakah sama seperti di sini? Harusnya enggak. Wow, dia sudah punya pengaturan setir yang teleskopik dan juga tilt tentunya. Jadi Veloz ini posisi mengemudinya lebih baik daripada Xenia saudara kembarnya, dengan pengaturan setir yang sangat lengkap di sini, bisa tilt dan juga teleskopik. Jadi Xenia saja yang pengaturannya cuma bisa tilt, itu posisi mengemudinya saya bilang itu sudah sangat baik, apalagi yang sudah bisa teleskopik seperti ini. Jadi bisa sangat menyesuaikan posisi berkendara. Dan ini juga joknya, dia bisa di paling rendah seperti ini. Jadi posisinya tuh rendah sekali, seperti mengendari mobil-mobil SUV monokok zaman sekarang lah posisi berkendaranya. Oke, kita lanjut lagi bahas dari desain dashboard. Desain dashboard ini mengingatkan saya ke Toyota Race juga. Jadi dari penggunaan head unit di bagian sini tuh dia modelnya tuh floating ya. Di sini dia ada pengingat tanggal juga. Tapi yang bagusnya di sini dia sudah punya fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto sebagai standar untuk Veloz ya. Kalau yang di Avanza saya belum tahu, nanti kita review untuk dari sisi Avanzanya. Tapi yang di Veloz ini sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan ini layarnya juga resolusinya baik, tajam. Ini pengaturannya sangat lengkap di sini. Dan di sini ada PFM
Ini adalah sebuah fitur kamera 360-nya yang bisa dilihat dari berbagai sisinya. Ini kanan dan kiri. Kemudian di sini kita bisa atur juga warna mobilnya. Jadi ini mobilnya warna putih seperti ini. Ada beberapa pilihan warna. Kemudian kembali lagi ya. Ini layarnya smooth ya. Jadi nggak terlalu nge-lag. Layarnya juga lancar untuk digunakan. Ke bagian bawah panel AC tetap seperti ini, seperti Race juga. Panel AC-nya juga mirip seperti Race yang tipe paling tinggi. Tapi ini sudah climate control, jadi temperaturnya itu bisa diatur ya. Kemudian speed fan-nya juga bisa diatur. Di belakang juga ada rear defogger, ada pengaturan autonya juga. Tapi sayangnya ini tuh belum bisa mengatur arah semburan. Jadi arah semburan ke kaki ataupun ke front defogger depan itu belum bisa diatur. AC cuma bisa diarahkan ke bagian kepala. Ke bagian bawah lagi, di sini ada panel black gloss yang cantik sekali. Ada indikator safety belt untuk dari baris kedua dan ketiga. Ada engine start stop button. Transmisinya dia menggunakan CVT, nggak lagi menggunakan 5 speed torque converter konvensional. Jadi dia ada mode manual juga di sini, tapi memang belum dilengkapi dengan pedal shift. Ke bagian bawah lagi, di sini ada rem parkir yang sudah elektrik dan juga ada fitur auto hold. Nah, untuk Veloz ini sudah menjadi standar ya. Dia sudah punya rem parkir yang elektrik dan juga auto hold. Untuk Xenia dia masih rem tangan biasa, dan juga Avanza sama sih, dia masih menggunakan rem tangan yang manual. Dan di belakang lagi, ini fitur gila juga sih untuk sebuah Veloz, karena dia sudah dilengkapi dengan wireless charging. Nih, bisa lihat nih. Ini handphone saya. Nih, gitu kan. Ngecas dong. Nih, tuh. Tuh. Ngecas guys. Jadi dia sudah dilengkapi dengan fitur wireless charging. Kemudian ke belakang lagi, konsolnya ada tempat penyimpanan lagi di bagian sini, dan ada soket 12 volt di bagian dalamnya. Desain favorit saya di dalam mobil ini terdapat di bagian tengah sini. Jadi kayak ada high console di bagian tengah sini tuh, yang membuat mobil itu kelihatan benar-benar mewah seperti ini. Dan juga di bagian sisi sini tuh ada ambient light berwarna biru, yang kalau malam tuh cantik sekali sih. Ada ambient light berwarna biru. Kemudian di sini juga tuh di bagian bawah sini nih ada ambient light juga berwarna biru. Jadi Veloz itu kayak naik kelas. Bahkan kalau disandingin dengan Toyota Kijang Innova, ini tuh lebih mewah interiornya. Dashboardnya, fitur-fiturnya, ini lebih mewah daripada Innova. Kemudian kita lihat di bagian atasnya, di sini dia ada sun visor. Tapi nggak tahu kenapa ini nggak ada kaca ya di bagian sisi drivernya. Aneh juga sih. Kemudian di sini ada kaca yang bisa dibuka tutupnya di sini, dan ada lampu juga. Nah, ngomong-ngomong soal Avanza, Veloz, dan Xenia, untuk Avanza dan Xenia itu masih dibuat di pabriknya Daihatsu. Tapi kalau untuk Veloz, khusus Veloz itu sudah dirakit di pabriknya Toyota. Jadi berbeda antara perakitan Veloz dan Avanza dan Xenia, itu berbeda sekarang. Untuk dari segi fitur Toyota Safety Sense-nya, ini hanya kurang satu. Dia belum ada adaptive cruise control. Bahkan cruise control biasa pun dia belum ada. Jadi fitur-fitur TTS-nya itu ada sensor untuk mencegah tabrakan di depan dan mengintervensi rem. Ada lane keep assist untuk menjaga kalian tetap berada di jalur yang benar, dan ada peringatan ketika kalian berpindah jalur tanpa menghidupkan sen. Kemudian ada blind spot monitoring system, dan ada rear cross traffic alert. Dan hal menariknya lagi di sini, lampunya untuk Veloz dia sudah menggunakan auto. Untuk wiper dia memang belum auto. Tapi menarik di sini ya, ketika kalian menghidupkan sen ke kanan, dia akan secara otomatis layarnya ini menghidupkan kamera 360-nya dan kamera di bagian sisi kanan. Kalau kalian ke kiri, dia akan menghidupkan kamera di sisi kiri. Jadi ini fitur kalau kita ingat ya, ini tuh ada di Toyota Alphard ataupun Velfire di tahun 2015-an itu ada fitur seperti ini. Dan sekarang di tahun 2021 sudah nurun ke sebuah Veloz. Kemudian dari segi dashboard, materialnya semuanya ini hard plastik. Untuk dari bagian atas full sampai ke depan itu hard plastik. Tapi bagusnya di sini di bagian penumpang driver sebelah kiri
di sini ada soft material. Dan di sini juga ada satu buah cup holder dan laci penyimpanannya bisa dibuka di sini. Di sini cukup besar. Secara overall dari bagian kabin dalamnya ini mulai dari baris kedua ataupun ketiga ataupun di baris depan ini sangat berubah total daripada yang Veloz generasi sebelumnya. Saya sangat suka interior di bagian depan ini. Sangat suka. Kesannya itu mewah, elegan, sporty, semua berpadu di sini. Dan fitur-fiturnya fitur-fitur masa depan semua di sini. Kesimpulannya, dan saya lupa tadi, untuk dari sisi rem, untuk Veloz itu sekarang sudah mempunyai rem belakang yang cakram. Jadi keempat roda di mobil ini sudah menggunakan rem disc atau cakram. Jadi khusus Veloz dia sudah menggunakan rem cakram di bagian belakang. Kesimpulannya, mobil ini menarik, value-nya dapat, gantengnya dapat mobilnya, kemudian teknologi canggih yang dibawa oleh Toyota ke Veloz ini sangat positif. Dan buat kalian yang masih bertanya kenapa Toyota tuh memindahkan penggeraknya dari penggerak belakang ke penggerak depan, alasannya sudah saya sebutkan di awal video tadi, untuk perbaikan efisiensi bahan bakar, kemudian juga untuk penyaluran tenaga yang lebih baik. Itu alasan Toyota mengubah penggeraknya menjadi dari penggerak roda belakang ke penggerak roda depan. Dari semua fitur dan teknologi yang ditawarkan oleh Veloz terbaru ini dan harganya, ini kalian bisa lihat di deskripsi, untuk Veloz ini sudah tembus di angka 300 juta rupiah lebih, bahkan untuk yang OTR Palembang. Dan apakah ini worth it untuk dibeli dengan harga tersebut? Kalian yang tentukan, kalian tulis di kolom komentar apakah harga dari Veloz terbaru ini worth it untuk dimiliki. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Toyota Veloz terbaru. Thank you for watching. Goodbye.